Hai kamu, selamat datang kembali di Queen of Pentacles Tarot. Semoga hari ini kamu dalam keadaan baik, hatinya lebih tenang, dan apapun yang sedang kamu pikirkan, perlahan menemukan jawabannya. Di reading kali ini, kita akan membahas energi yang cukup menarik, karena ada sosok berkelas yang ternyata punya potensi besar untuk membuat hati kamu kembali terbuka. Mungkin selama ini kamu sudah sampai di titik di mana urusan perasaan bukan lagi sesuatu yang ingin terlalu kamu pikirkan. Bisa jadi, kamu pernah kecewa, pernah berharap terlalu jauh, atau mungkin kamu sudah terbiasa menjalani semuanya sendiri, sampai akhirnya merasa, kalau memang ada yang datang, ya datanglah. Kalau tidak, aku juga tetap bisa menjalani hidupku. Tapi justru biasanya ketika hati sudah tidak terlalu memaksa, ada seseorang yang muncul dengan cara yang berbeda. Bukan cuma lewat kata-kata manis, tetapi lewat sikap, perhatian, cara memperlakukan kamu, dan sesuatu dari dirinya yang perlahan membuat kamu berpikir, kok orang ini beda ya? Nah, kalau belakangan kamu sedang merasakan ada seseorang yang membuat kamu penasaran, ada komunikasi yang terasa berbeda, atau kamu merasa hati kamu mulai terusik lagi. Setelah sekian lama memilih tenang, reading ini mungkin punya bagian yang cukup relate dengan keadaan kamu. Dan buat kamu yang merasa sedang berada di situasi yang jauh lebih spesifik, mungkin kamu ingin tahu sebenarnya bagaimana perasaan seseorang, apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu, bagaimana arah hubungan kalian, atau ada pertanyaan pribadi yang selama ini muter terus di kepala. Aku juga sedang membuka personal reading khusus untuk 5 orang tercepat. Untuk satu pertanyaan, hanya Rp40.000, dan kamu bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di video ini. Jadi kalau memang kamu merasa butuh reading yang lebih fokus pada cerita kamu sendiri, silakan manfaatkan kesempatan ini selama slotnya masih tersedia. Sekarang, sebelum kita mulai, bantu aku ramaikan kolom komentar. Ya, kamu boleh tuliskan afirmasi kamu, ceritakan bagian mana yang paling relate, atau cukup tuliskan, aku siap membuka hati untuk cinta yang lebih baik. Semakin ramai kamu berpartisipasi di kolom komentar, semakin besar juga dukungan kamu untuk membantu Queen of Pentacles Tarot terus berkembang dengan pesat dan menjangkau lebih banyak orang. Sekarang kita langsung masuk ke kartunya. Karena aku penasaran banget, siapa sebenarnya sosok berkelas ini? Seperti apa karakternya? Bagaimana dia bisa masuk ke kehidupan kamu? Dan kenapa kehadirannya nanti bisa membuat kamu perlahan percaya lagi pada cinta? Mari kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah Knight of Swords. Dari kartu ini, kita langsung mendapatkan energi tentang seseorang yang kehadirannya bisa terasa sangat cepat, tiba-tiba, dan mungkin sama sekali tidak masuk ke dalam perkiraan kamu sebelumnya. Jadi, kalau selama ini kamu merasa kehidupan asmara kamu cenderung tenang, datar, atau bahkan kamu sudah sampai pada titik tidak terlalu memikirkan siapa yang akan datang, energi Knight of Swords justru memperlihatkan perubahan yang cukup cepat. Ada seseorang yang seperti masuk ke dalam kehidupan kamu membawa suasana baru, komunikasi baru, dan membuat perhatian kamu yang sebelumnya terbagi ke berbagai hal perlahan mulai tertuju kepada sosok ini. Yang menarik, sosok dari energi Knight of Swords bukan tipe orang yang suka berlama-lama dalam menentukan sikap. Ketika dia tertarik kepada seseorang, dia cenderung ingin mengetahui lebih banyak. Ketika dia merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya, dia akan mencari cara supaya bisa mendekat. Dia juga bukan orang yang nyaman berada terlalu lama dalam situasi yang tidak jelas. Makanya, pendekatan dari orang ini bisa terasa lebih cepat dibandingkan pengalaman kamu dengan orang-orang sebelumnya. Mungkin awalnya kamu akan sedikit kaget karena orang ini bisa tiba-tiba membuka percakapan, menanyakan sesuatu, mencari alasan untuk berkomunikasi,
atau menunjukkan ketertarikan dengan cara yang cukup jelas. Bisa saja kamu bertemu dengannya melalui pekerjaan, lingkungan pertemanan, media sosial, urusan tertentu, atau bahkan dari situasi yang awalnya sama sekali tidak berhubungan dengan percintaan. Justru karena kamu tidak sedang benar-benar menunggu, kemunculan orang ini terasa semakin mengejutkan. Energi Knight of Swords juga memperlihatkan seseorang yang pemikirannya cukup cepat. Dia pandai merespons percakapan, mampu membawa topik yang menarik, dan tidak mudah kehabisan bahan pembicaraan. Kamu mungkin akan merasa bahwa berbicara dengannya berbeda. Ada sesuatu dari cara dia menyusun kata-kata yang membuat kamu memperhatikan. Bukan sekadar karena dia pintar bicara, tetapi karena dia sepertinya tahu kapan harus serius, kapan harus santai, dan bagaimana membuat kamu merasa bahwa pendapat kamu benar-benar didengarkan. Orang ini juga kelihatannya mempunyai pendirian yang cukup kuat. Dia tahu apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Dalam beberapa keadaan, dia bahkan bisa terlihat sangat tegas. Kalau dia sudah mempunyai tujuan, dia akan berusaha mengejarnya. Kalau dia merasa sesuatu memang layak diperjuangkan, dia tidak terlalu peduli dengan komentar orang lain. Inilah salah satu sisi yang perlahan bisa membuat kamu kagum kepada dirinya. Tapi ada satu hal yang menarik. Walaupun energi Knight of Swords terlihat cepat, bukan berarti sosok ini selalu bertindak tanpa berpikir. Justru dari cara dia mendekati kamu, dia seperti sudah memperhatikan terlebih dahulu. Bisa saja sebelum kamu sadar keberadaannya, sebenarnya dia sudah terlebih dahulu melihat, membaca situasi, atau mencoba memahami seperti apa karakter kamu. Mungkin dia melihat cara kamu membawa diri, cara kamu berbicara, cara kamu menghadapi masalah, atau bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Dari situ, muncul rasa penasaran. Dia merasa kamu bukan tipe seseorang yang mudah ditebak, dan bukan pula pribadi yang gampang memberikan perhatian kepada siapa saja. Ini penting, karena semakin seseorang seperti kamu tidak terlalu mengejar hubungan, justru energi Knight of Swords ini semakin tertantang untuk mengetahui lebih jauh. Bukan dalam arti permainan, tetapi dia seperti merasa, kenapa orang ini berbeda? Ada sesuatu dari kamu yang membuat pikirannya bekerja lebih aktif. Kemungkinan besar, dia juga bukan sosok yang mudah terkesan. Dia mungkin sudah pernah bertemu dengan banyak orang dengan karakter berbeda. Dia sudah cukup berpengalaman dalam membaca situasi. Jadi kalau akhirnya perhatian dia tertuju kepada kamu, ini bukan hanya karena penampilan atau kesan singkat. Ada sesuatu dari sikap kamu yang membuatnya merasa kamu punya kualitas yang tidak selalu dia temukan pada orang lain. Ketika komunikasi mulai berjalan, kamu mungkin akan merasakan ritmenya cukup cepat. Hari ini baru berbicara mengenai satu hal, beberapa waktu kemudian pembicaraan bisa mulai masuk ke kehidupan pribadi. Dia mulai penasaran dengan kegiatan kamu, pandangan kamu tentang kehidupan, cerita masa lalu kamu, apa yang kamu sukai, sampai bagaimana kamu melihat sebuah hubungan. Tetapi kamu sendiri belum tentu langsung terbuka. Karena meskipun Knight of Swords membawa energi seseorang yang bergerak cepat, kamu justru berada dalam energi yang lebih tenang dan lebih matang. Hal ini terlihat dari kartu kedua, yaitu Queen of Pentacles. Energi Queen of Pentacles sangat kuat menggambarkan posisi kamu saat ini. Kamu mungkin sudah melewati banyak perjalanan hidup yang membuat kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari orang lain. Ada masa di mana kamu pernah terlalu memikirkan seseorang, terlalu berharap kepada seseorang, atau mungkin pernah menempatkan kebahagiaan kamu pada sebuah hubungan. Tetapi sekarang energi kamu jauh berbeda. Kamu mulai belajar membangun kehidupan kamu sendiri. Kamu mulai mengerti pentingnya ketenangan. Kamu mulai memahami bahwa hubungan yang bagus seharusnya menambah kebahagiaan,
bukan membuat kehidupan kamu menjadi semakin melelahkan. Queen of Pentacles menggambarkan seseorang yang tahu nilainya sendiri. Kamu mungkin bukan orang yang perlu terus-menerus mendapatkan pengakuan dari orang lain supaya merasa cukup. Kamu sudah sampai pada fase di mana kamu lebih menghargai stabilitas, kenyamanan, ketulusan, dan tindakan nyata. Kalau dulu mungkin kamu mudah terkesan hanya karena seseorang pandai berkata-kata, sekarang kamu lebih banyak memperhatikan tindakannya. Kalau dulu mungkin kamu bisa menunggu seseorang terlalu lama, sekarang kamu mulai berpikir, kalau memang mau datang, datanglah dengan jelas. Kalau dulu kamu mungkin takut kehilangan orang lain, sekarang justru kamu lebih takut kehilangan ketenangan diri sendiri. Dan perubahan itulah yang terlihat sangat menarik di mata sosok Knight of Swords ini. Dia melihat kamu seperti seseorang yang sudah mempunyai dunia sendiri. Kamu tidak terlihat sedang menunggu siapapun untuk menyelamatkan kehidupan kamu. Kamu mempunyai kesibukan, tujuan, tanggung jawab, dan cara sendiri dalam menikmati hidup. Justru karena kamu tidak terlihat membutuhkan perhatian secara berlebihan, perhatian dia semakin tertuju kepada kamu. Dalam energi Queen of Pentacles, kamu terlihat mempunyai kualitas yang hangat, tetapi tetap berkelas. Kamu mampu memperhatikan orang lain, tetapi kamu juga tahu kapan harus menjaga batas. Kamu bisa bersikap baik, tetapi bukan berarti orang lain bisa memperlakukan kamu sembarangan. Ada sisi lembut pada diri kamu, tetapi ada juga ketegasan. Ada sisi yang sangat peduli, tetapi kamu tidak lagi mau menghabiskan tenaga untuk orang yang tidak tahu cara menghargai kamu. Dan orang ini bisa melihat itu. Dia mungkin melihat kamu sebagai sosok yang cocok untuk hubungan yang lebih stabil. Bukan sekadar seseorang yang menarik untuk diajak berbicara beberapa hari, tetapi seseorang yang mempunyai kualitas untuk berada dalam kehidupan seseorang dalam jangka yang lebih panjang. Hal yang membuat energi ini semakin menarik adalah adanya perbedaan karakter antara Knight of Swords dan Queen of Pentacles. Dia cepat, kamu tenang. Dia spontan, kamu mempertimbangkan. Dia mudah mengatakan apa yang ada di pikirannya, sementara kamu lebih memilih memperhatikan terlebih dahulu. Dia mungkin ingin cepat mendapatkan jawaban, sementara kamu justru tidak mau buru-buru memberikan kepercayaan. Perbedaan ini justru bisa menciptakan daya tarik yang sangat kuat. Orang ini mungkin beberapa kali mencoba mempercepat kedekatan, sementara kamu memberikan respon seperlunya. Tetapi bukannya mundur, dia malah semakin penasaran. Dia mungkin berpikir bahwa biasanya orang mudah merespons dirinya, tetapi kamu berbeda. Kamu tidak langsung memberikan seluruh perhatian. Kamu tidak gampang terpukau. Dan kamu tidak langsung percaya hanya karena dia terlihat meyakinkan. Dari situlah perlahan muncul rasa hormat. Dia mulai sadar bahwa untuk mendapatkan tempat dalam kehidupan kamu, dia harus menunjukkan sesuatu yang lebih nyata. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya perhatian sesaat, bukan hanya komunikasi yang ramai di awal. Dia harus membuktikan bahwa kehadirannya memang mempunyai arah. Dan sebenarnya, tanpa kamu sadari, di titik inilah pertahanan kamu mulai sedikit berubah. Karena meskipun kamu berusaha biasa saja, ada bagian dari diri kamu yang mulai menikmati perhatian tersebut. Kamu mulai menunggu percakapannya. Kamu mulai memperhatikan cara dia berbicara. Kamu mulai penasaran ketika dia tidak muncul. Kamu mungkin masih menyangkalnya kepada diri sendiri, tetapi energi Queen of Pentacles menunjukkan bahwa sisi lembut kamu yang selama ini disimpan perlahan mulai muncul lagi. Ada perasaan seperti, apa mungkin kali ini berbeda? Tetapi pertanyaan itu justru membawa kita kepada kartu ketiga, yaitu Five of Cups. Nah, disinilah kita mulai melihat alasan kenapa kamu tidak bisa langsung membuka hati, meskipun sebenarnya ada ketertarikan. Five of Cups menggambarkan bekas kekecewaan dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan kamu. Bisa jadi, kamu memang sudah melanjutkan kehidupan. Kamu sudah terlihat baik-baik saja. Kamu sudah tidak lagi membicarakan orang lama setiap hari.
Kamu bahkan mungkin merasa sudah selesai dengan semuanya. Tetapi selesai bukan berarti lupa. Ada pengalaman tertentu yang membuat kamu sekarang jauh lebih berhati-hati. Mungkin dulu kamu pernah percaya kepada seseorang yang ternyata tidak menjaga kepercayaan tersebut. Mungkin pernah ada janji yang terdengar begitu meyakinkan, tetapi akhirnya tidak diwujudkan. Mungkin pernah ada seseorang yang awalnya sangat perhatian, kemudian berubah perlahan-lahan. Atau mungkin kamu pernah berada dalam hubungan yang membuat kamu mempertanyakan nilai diri kamu sendiri. Semua pengalaman itu membuat standar kamu sekarang menjadi berbeda. Makanya, ketika sosok baru ini datang dan mulai menunjukkan perhatian, reaksi pertama kamu bukan langsung merasa bahagia. Justru, ada bagian kecil di dalam diri kamu yang bertanya, ini akan bertahan sampai kapan? Ketika dia bersikap manis, kamu mungkin berpikir, apakah dia memang seperti ini? Atau hanya di awal? Ketika dia mulai berbicara tentang perasaan, kamu bertanya, apakah ucapan ini benar-benar akan dibuktikan? Ketika dia mulai ingin lebih dekat, kamu bertanya lagi, kalau aku membuka hati, apakah nantinya aku harus mengulang kekecewaan yang sama? Inilah energi Five of Cups. Kartu ini bukan mengatakan bahwa kamu hidup dalam kesedihan terus-menerus. Justru kamu sudah jauh lebih kuat sekarang. Tetapi pengalaman lama membuat kamu mempunyai sistem perlindungan sendiri. Kamu tidak mau lagi memberikan kepercayaan sebelum melihat konsistensi. Kamu tidak mau lagi membuat banyak harapan hanya karena seseorang datang membawa perhatian. Kamu juga tidak ingin terlalu cepat membayangkan masa depan sebelum benar-benar tahu seperti apa karakter orang tersebut. Sebenarnya ini merupakan bentuk kedewasaan. Tetapi di sisi lain, ada kalanya kehati-hatian tersebut menjadi terlalu kuat sampai kamu hampir menutup kemungkinan yang sebenarnya bagus. Misalnya, ketika orang ini menghubungi kamu, kamu sengaja menunda membalas supaya tidak terlihat terlalu tertarik. Ketika kamu mulai merindukannya, kamu mencoba mengalihkan perhatian ke hal lain. Ketika dia memberikan pujian, kamu mungkin tersenyum, tetapi dalam hati tetap mengatakan, kita lihat nanti. Kamu terus mencoba menjaga jarak aman. Masalahnya, semakin kamu menjaga jarak, semakin orang ini sepertinya ingin mendekat. Dan disitulah konflik batin mulai terjadi. Satu sisi diri kamu merasa nyaman dengan kehidupan yang sudah kamu bangun. Satu sisi lainnya mulai menikmati kehadiran seseorang yang mampu membuat hari-hari terasa lebih berwarna. Satu bagian dalam diri kamu mengatakan bahwa kamu tidak membutuhkan hubungan. Tetapi bagian lainnya mulai berpikir bahwa mungkin ditemani orang yang tepat ternyata tidak buruk juga. Five of Cups juga menunjukkan bahwa masa lalu pernah mengajarkan kamu tentang kehilangan. Kamu tahu rasanya saat sesuatu yang kita kira akan bertahan ternyata selesai. Kamu tahu bagaimana rasanya menaruh harapan terlalu tinggi, kemudian harus mengumpulkan diri sendiri kembali. Karena itulah sekarang kamu sangat berhati-hati terhadap harapan. Kamu mungkin bahkan punya kebiasaan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk. Ketika hubungan terasa bagus, kamu justru mencari apa yang salah. Ketika seseorang terlihat serius, kamu mencari alasan kenapa dia mungkin akan berubah. Ketika semuanya terasa terlalu nyaman, ada bagian dari pikiran kamu yang berkata, jangan terlalu bahagia dulu. Tetapi menariknya, kartu Five of Cups sebenarnya juga mempunyai pesan penting. Dalam gambaran kartu ini, tidak semuanya hilang. Masih ada sesuatu yang tersisa. Artinya, meskipun masa lalu memberikan kekecewaan, kemampuan kamu untuk mencintai sebenarnya belum hilang. Kamu masih bisa percaya, kamu masih bisa merasakan kedekatan, kamu masih bisa menerima seseorang. Hanya saja, sekarang kamu membutuhkan alasan yang jauh lebih kuat untuk membuka hati. Dan sepertinya orang dari energi Knight of Swords ini mulai membuat kamu mempertimbangkan kembali keputusan lama kamu untuk menjaga hati terlalu rapat. Dia mungkin melakukan sesuatu yang berbeda. Bisa jadi, ketika kamu mencoba menarik diri, dia tidak langsung menghilang.
Ketika kamu sedang tidak terlalu responsif, dia tetap menunjukkan perhatian. Ketika kamu mempertanyakan sesuatu, dia mencoba menjelaskan. Ketika kamu membutuhkan waktu, dia mungkin belajar untuk menyesuaikan kecepatannya. Dari sinilah kamu mulai memperhatikan bahwa mungkin ada perbedaan antara orang ini dengan pengalaman masa lalu kamu. Namun kamu belum sepenuhnya yakin. Dan ketidakpastian ini membawa kita ke kartu terakhir, yaitu Queen of Swords. Kalau Queen of Pentacles menggambarkan sisi kamu yang hangat, mandiri, stabil, dan penuh perhatian, maka Queen of Swords menunjukkan sisi kamu yang sangat logis dan waspada. Ini adalah bagian diri kamu yang sekarang berdiri di depan pintu hati dan mengatakan, kalau ingin masuk ke kehidupan aku, tunjukkan dulu keseriusan kamu. Kamu tidak lagi mudah memberikan akses kepada seseorang hanya karena dia menarik. Kamu mempunyai pertanyaan. Kamu memperhatikan konsistensi. Kamu melihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kamu melihat apakah ucapan dan tindakannya sama. Kamu bahkan bisa memperhatikan detail kecil yang mungkin tidak disadari oleh orang tersebut. Queen of Swords menunjukkan bahwa pengalaman membuat kamu jauh lebih pintar membaca seseorang. Kalau ada kalimat yang terasa tidak masuk akal, kamu memperhatikannya. Kalau ada perubahan kecil pada sikap seseorang, kamu menangkapnya. Kalau ada sesuatu yang terasa kurang jelas, kamu tidak gampang mengabaikannya. Kamu ingin hubungan yang transparan. Kamu ingin komunikasi yang dewasa. Kamu ingin seseorang yang mampu mengatakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Karena kamu sudah tidak mempunyai energi untuk hubungan yang penuh tarik ulur tanpa arah. Menariknya, sosok Knight of Swords sebenarnya mempunyai satu karakter yang cocok dengan kebutuhan Queen of Swords, yaitu komunikasi. Dia mungkin termasuk seseorang yang lebih suka membicarakan sesuatu daripada membiarkan kesalahpahaman berkembang terlalu lama. Inilah yang perlahan membuat kamu menurunkan pertahanan. Mungkin sebelumnya kamu mengira dia hanya pandai berbicara, tetapi semakin lama kamu mulai melihat bahwa ada ketegasan di balik perkataannya. Ketika dia mengatakan ingin bertemu, dia benar-benar mencari waktu. Ketika dia mengatakan akan menghubungi, dia menghubungi. Ketika ada masalah kecil, dia tidak langsung kabur. Hal-hal sederhana seperti inilah yang justru mempunyai pengaruh besar kepada hati kamu. Karena buat kamu sekarang, romantis bukan lagi sekadar kata-kata indah. Romantis adalah konsistensi. Romantis adalah kejelasan. Romantis adalah seseorang yang tidak membuat kamu terus bertanya-tanya mengenai posisi kamu. Dan semakin lama, ada kemungkinan sosok ini mulai memahami hal tersebut. Dia mulai tahu bahwa kamu bukan seseorang yang akan luluh hanya karena rayuan. Kalau dia ingin mendapatkan kepercayaan kamu, dia harus menunjukkan bahwa dia memang mampu berdiri sejajar dengan kamu. Di sisi lain, energi Queen of Swords juga menunjukkan bahwa kamu mungkin terlihat cukup sulit didekati dari luar. Ada kemungkinan orang lain menganggap kamu terlalu mandiri, terlalu kuat, atau seperti tidak membutuhkan pasangan. Padahal sebenarnya bukan begitu. Kamu tetap mempunyai sisi yang ingin ditemani. Kamu tetap ingin mempunyai seseorang untuk berbagi cerita. Kamu tetap ingin merasakan hubungan yang hangat. Hanya saja kamu tidak mau sembarang orang masuk. Dan sepertinya sosok ini mulai memahami bahwa di balik sikap kamu yang tegas, ada hati yang sangat tulus. Semakin dia mengenal kamu, semakin dia mungkin menyadari bahwa kamu adalah tipe orang yang, kalau sudah menyayangi seseorang, kamu bisa sangat serius. Kamu bukan tipe yang datang setengah hati. Kamu bukan tipe yang mudah berpindah perhatian. Justru karena kamu serius, kamu sangat selektif. Orang ini bisa saja semakin tertarik karena melihat kombinasi energi Queen of Pentacles dan Queen of Swords dalam diri kamu. Di satu sisi kamu lembut, perhatian, dewasa, dan stabil. Di sisi lain kamu cerdas, tegas, punya batas, dan tidak mudah dipermainkan. Bagi seseorang yang memang mencari hubungan serius, karakter seperti ini sangat menarik. Tetapi bagi seseorang yang hanya ingin bersenang-senang tanpa arah,
energi kamu justru akan membuat dia berpikir dua kali. Itulah kenapa kehadiran Knight of Swords di awal bacaan menjadi sangat penting. Dia harus mampu menunjukkan bahwa keberanian dia mendekati kamu bukan sekadar keberanian sementara. Dia harus membuktikan bahwa kecepatan kedatangannya juga diikuti dengan kemampuan bertahan. Karena salah satu kekhawatiran terbesar kamu mungkin justru ini. Orang yang datang cepat terkadang juga bisa pergi cepat. Dan kamu sudah tidak ingin mengalami pola seperti itu lagi. Makanya, walaupun hati mulai bergerak, kamu tetap menjaga logika. Ada momen ketika kamu mungkin ingin mengatakan, aku sebenarnya mulai suka sama dia. Tetapi beberapa detik kemudian, pikiran kamu menjawab, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Ada saat ketika komunikasi kalian membuat kamu tersenyum sendiri. Tetapi setelah itu kamu kembali mengingatkan diri supaya tetap tenang. Ada saat ketika kamu mulai membayangkan bagaimana kalau hubungan ini berjalan lebih jauh. Tetapi kamu buru-buru menghentikan pikiran tersebut karena tidak ingin membuat harapan terlalu cepat. Namun semakin ditekan, perasaan itu justru semakin terasa. Bukan berarti langsung menjadi perasaan yang sangat besar, tetapi ada rasa nyaman yang perlahan bertumbuh. Ada rasa penasaran ketika dia tidak muncul. Ada rasa senang ketika namanya muncul di layar. Ada keinginan untuk bercerita lebih banyak. Ada keinginan untuk tahu bagaimana harinya. Dan hal kecil seperti ini yang mungkin sudah lama tidak kamu alami. Sosok ini seperti mengingatkan kamu bahwa ternyata hati kamu masih bisa merasakan sesuatu yang baru. Ternyata setelah semua pengalaman yang pernah terjadi, kamu masih mampu tersenyum hanya karena satu percakapan. Ternyata kamu masih bisa penasaran kepada seseorang. Ternyata kamu masih bisa merasa senang ketika mendapatkan perhatian yang tepat. Dan mungkin inilah bagian yang paling mengejutkan. Bukan sekadar tentang siapa orang yang datang, tetapi tentang bagaimana kehadiran dia membuat sisi dalam diri kamu yang sudah lama diam kembali muncul. Kamu yang mungkin selama ini sangat sibuk mengurus kehidupan, pekerjaan, keluarga, keuangan, target pribadi, dan berbagai tanggung jawab lainnya, tiba-tiba dipertemukan dengan seseorang yang membuat kamu kembali memikirkan urusan hati. Awalnya, kamu mungkin merasa ini mengganggu ketenangan. Tetapi lama-lama kamu sadar bahwa perasaan tersebut tidak selalu harus menakutkan. Ada kemungkinan kamu memang sedang memasuki fase kehidupan yang berbeda. Fase di mana kamu tidak lagi mencari seseorang karena kesepian, tetapi kamu mulai membuka kemungkinan kepada seseorang karena ingin berbagi kehidupan yang sudah kamu bangun. Dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Energi Queen of Pentacles mengatakan kamu tidak membutuhkan seseorang untuk membuat kamu lengkap. Tetapi, kalau ada seseorang yang tepat, kamu bersedia berjalan bersama. Sementara Queen of Swords mengatakan kamu tidak akan memberikan tempat tersebut kepada orang yang salah. Jadi sosok Knight of Swords ini seperti sedang menghadapi dua sisi kamu sekaligus. Dia harus mampu menyentuh sisi lembut kamu, tetapi juga harus mendapatkan persetujuan dari logika kamu. Dia harus membuat hati kamu merasa nyaman, tetapi juga harus membuat pikiran kamu merasa aman. Dia harus menarik perhatian kamu, tetapi juga harus membuktikan bahwa dirinya layak dipertahankan. Dan kalau kita melihat kombinasi kartu yang keluar, rasanya proses inilah yang sedang menjadi inti dari bacaan kamu. Ada kedatangan, ada ketertarikan, ada harapan baru. Tetapi ada juga kehati-hatian, ada rasa penasaran. Tetapi ada pula pertanyaan besar. Siapa sebenarnya sosok ini? Kenapa kehadirannya terasa berbeda? Apa yang sebenarnya dia lihat dari kamu sampai dia begitu tertarik untuk mendekat? Apakah ketegasan dan kecepatannya menunjukkan bahwa dia memang seseorang yang tahu apa yang dia mau? Atau justru ada sesuatu yang belum kamu ketahui dari kehidupannya? Dan yang paling menarik,
apakah dia datang hanya untuk membuat kamu kembali percaya kepada perasaan, atau justru dia memang mempunyai peran jauh lebih besar dalam perjalanan asmara kamu ke depan? Karena dari Knight of Swords, terlihat dia tidak datang dengan energi yang biasa. Dari Queen of Pentacles, terlihat kamu juga bukan lagi versi diri kamu yang lama. Dari Five of Cups, kita melihat masih ada pelajaran masa lalu yang membuat kamu sulit memberikan kepercayaan begitu saja. Dan dari Queen of Swords, kita tahu bahwa kali ini kamu akan menggunakan hati sekaligus logika. Kamu tidak akan menyerahkan kehidupan kamu hanya karena seseorang berhasil membuat kamu tertarik. Tetapi di saat bersamaan, kartu-kartu ini seolah menunjukkan bahwa pertahanan tersebut perlahan mulai diuji. Ada sesuatu dari orang ini yang membuat kamu ingin mengetahui lebih banyak. Ada sesuatu dari caranya mendekati kamu yang membuat kamu sulit benar-benar bersikap tidak peduli. Bisa saja kamu masih mengatakan kepada diri sendiri bahwa ini biasa. Tetapi semakin lama komunikasi berjalan, kamu mulai sadar bahwa perhatian kamu kepadanya tidak lagi biasa. Dan mungkin orang ini juga menyadarinya. Dia melihat perubahan kecil pada cara kamu membalas pesan. Dia melihat kamu mulai lebih nyaman. Dia melihat kamu mulai bercerita sedikit lebih banyak. Dia mungkin tahu bahwa tembok tinggi tersebut belum benar-benar runtuh, tetapi setidaknya sekarang sudah ada pintu kecil yang mulai terbuka. Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kalian saling tertarik. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, seberapa serius niat sosok ini? Karena ketertarikan saja tidak cukup. Komunikasi yang seru juga belum tentu menjadi bukti hubungan jangka panjang. Apalagi kamu sendiri sudah berada di fase kehidupan di mana kamu tidak mau menjalani hubungan hanya untuk menghabiskan waktu. Kalau seseorang ingin berada di kehidupan kamu, tentu kamu ingin mengetahui arahnya. Apakah dia mempunyai rencana? Apakah dia melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang bisa berkembang? Apakah dia siap menghadapi karakter kamu yang tidak gampang percaya? Dan apakah dia tetap akan bertahan ketika pendekatan awal yang menyenangkan mulai berubah menjadi pembicaraan tentang keseriusan? Justru bagian inilah yang belum sepenuhnya dibuka oleh 4 kartu ini. Masih ada energi yang seperti tersimpan mengenai maksud sebenarnya dari sosok Knight of Swords. Ada kemungkinan dia mempunyai sesuatu yang ingin dibicarakan dengan kamu. Ada kemungkinan ada keputusan yang sedang dia pertimbangkan. Bisa juga sebenarnya ketertarikan dia jauh lebih besar daripada yang dia tunjukkan sekarang. Tetapi sebelum semuanya terungkap, Five of Cups dan Queen of Swords seolah meminta kamu untuk tidak menutup diri terlalu cepat, tetapi juga jangan meninggalkan kehati-hatian kamu. Biarkan seseorang membuktikan dirinya lewat waktu. Tidak perlu terburu-buru memberi nama pada hubungan. Tidak perlu terburu-buru membuat kesimpulan. Nikmati proses mengenal. Perhatikan konsistensinya. Lihat bagaimana dia menghadapi perbedaan pendapat. Lihat bagaimana dia bersikap ketika kamu tidak selalu memberikan respon sesuai keinginannya. Karena karakter seseorang biasanya bukan terlihat ketika semuanya berjalan mudah, tetapi ketika dia tidak selalu mendapatkan apa yang dia mau. Dan bisa jadi justru disitulah kamu akan mendapatkan jawaban tentang siapa sebenarnya orang ini. Apakah dia benar-benar mempunyai kualitas seperti yang kamu lihat sekarang? Apakah dia memang seseorang yang berani memperjuangkan apa yang dia inginkan? Atau ada sisi lain yang belum terlihat? Lalu ada satu pertanyaan lagi yang terasa cukup kuat dari kombinasi kartu ini. Kenapa setelah sekian lama kamu menjaga hati, justru orang dengan karakter seperti ini yang datang? Kenapa bukan seseorang yang lebih tenang? Kenapa bukan seseorang yang datang perlahan? Kenapa justru seseorang yang energinya cepat dan berani? Bisa jadi karena hidup sedang mempertemukan kamu dengan seseorang yang memaksa kamu keluar sedikit dari pola lama. Bukan memaksa kamu untuk langsung percaya, tetapi membuat kamu sadar bahwa tidak semua cerita harus berakhir seperti cerita sebelumnya.
Bahwa orang baru seharusnya dinilai berdasarkan tindakannya sendiri, bukan berdasarkan kesalahan orang lama. Bahwa hati-hati itu bagus, tetapi tidak harus membuat kamu kehilangan kesempatan untuk mengenal sesuatu yang mungkin ternyata baik. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari kombinasi Knight of Swords, Queen of Pentacles, Five of Cups, dan Queen of Swords. Kamu sekarang sudah jauh lebih matang. Kamu sudah tahu bagaimana menjaga diri, kamu sudah tahu nilai kamu. Kamu sudah tahu batas yang tidak boleh dilewati orang lain. Jadi kamu tidak perlu takut menjadi versi diri kamu yang dulu. Karena sekarang kamu mempunyai pengalaman. Sekarang kamu mempunyai kebijaksanaan. Sekarang kamu mampu berkata tidak ketika sesuatu tidak sesuai. Dan justru karena itulah kamu mungkin sudah lebih siap untuk membuka hati dibandingkan yang kamu kira. Bukan membuka hati tanpa pertimbangan, tetapi membuka hati dengan kesadaran penuh. Namun tetap ada satu bagian yang belum kita ketahui. Apa sebenarnya yang ada di kepala sosok ini ketika memikirkan kamu? Apakah dia sudah melihat kamu sebagai pasangan yang ingin dia perjuangkan? Apakah dia sedang menyiapkan sebuah tindakan yang lebih nyata? Apakah dalam waktu dekat dia akan mengatakan sesuatu yang selama ini masih dia simpan? Atau jangan-jangan ada sebuah situasi di kehidupan dia yang belum kamu ketahui dan bisa menjadi penentu arah hubungan kalian? Karena energi Knight of Swords biasanya tidak bertahan terlalu lama dalam keadaan diam. Kalau memang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, cepat atau lambat dia akan mengatakannya. Dan ketika momen tersebut terjadi, bisa jadi kamu yang selama ini merasa mampu menjaga emosi justru dibuat cukup terkejut. Apalagi energi Queen of Pentacles menunjukkan bahwa dia bukan hanya melihat kamu sebagai seseorang yang menarik. Dia seperti melihat nilai. Dia melihat kestabilan. Dia melihat kualitas. Dia melihat seseorang yang pantas diperlakukan dengan serius. Tetapi apakah dia sendiri sudah benar-benar siap memberikan keseriusan yang sama? Nah, jawaban dari pertanyaan itu justru belum muncul secara penuh di kartu yang kita buka sekarang. Masih ada lapisan berikutnya yang harus dilihat. Bagaimana niat sebenarnya dari orang ini? Apa yang dia sembunyikan di balik sikap percaya dirinya? Apa yang sebenarnya ingin dia bangun bersama kamu? Dan apakah hubungan ini akan benar-benar berkembang menjadi sesuatu yang stabil atau justru hadir sebagai pelajaran supaya kamu semakin mengenal nilai diri sendiri? Karena ingat, ini adalah general reading, jadi energinya bersifat kolektif. Kamu boleh mengambil bagian yang memang terasa sesuai dengan situasi kamu dan melewatkan yang tidak terasa cocok. Kalau kamu merasa ceritanya sangat dekat dengan keadaan kamu sekarang, tetapi kamu masih penasaran mengenai siapa sosok ini, bagaimana niat sebenarnya, apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu, apakah dia akan melakukan tindakan nyata, atau seperti apa arah hubungan kalian ke depan, kamu bisa melanjutkannya melalui personal reading supaya pembahasannya lebih fokus pada energi dan situasi kamu sendiri. Kebetulan Queen of Pentacles Tarot sedang membuka promo personal reading. Untuk satu pertanyaan hanya Rp40.000, dan promo ini dibatasi hanya untuk 5 orang pertama. Jadi kalau memang kamu punya satu pertanyaan yang selama ini terus berputar di pikiran dan ingin dibahas secara lebih pribadi, kamu bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di video atau di kolom deskripsi. Karena jujur, dari 4 kartu yang muncul ini, ceritanya belum selesai. Knight of Swords memperlihatkan seseorang yang sedang bergerak. Queen of Pentacles menunjukkan betapa tingginya nilai kamu di matanya. Five of Cups menjelaskan kenapa kamu masih ragu. Dan Queen of Swords memperlihatkan bahwa kali ini kamu tidak akan menyerahkan hati tanpa kepastian. Tetapi niat terdalam sosok ini, langkah nyata yang akan dia lakukan, dan arah akhir hubungan kalian ternyata masih belum terbuka seluruhnya. Dan bisa jadi, justru bagian yang belum terlihat itulah yang akan membuat kamu paling terkejut. Kamu, itu tadi reading kita dengan judul sosok berkelas,
mampu membuatmu jatuh cinta lagi. Kalau ada bagian dari reading ini yang terasa sangat dekat dengan keadaan kamu, ambil pesan yang memang baik dan sesuai untuk kamu. Karena pada akhirnya, kamu tetap punya kendali penuh atas pilihan, keputusan, dan arah kehidupan kamu sendiri. Yang menarik dari energi hari ini adalah, terkadang hati yang pernah kecewa bukan berarti sudah kehilangan kemampuan untuk mencintai. Bisa jadi, kamu hanya sedang menunggu seseorang yang datang dengan cara yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih jelas, dan membuat kamu tidak perlu terus mempertanyakan posisi kamu dalam hidupnya. Jadi jangan merasa kamu harus buru-buru membuka hati, tetapi jangan juga menutup semua kemungkinan hanya karena pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Biarkan orang yang datang nanti membuktikan dirinya melalui tindakan, konsistensi, dan cara dia menghargai kamu. Kalau kamu menikmati reading ini, jangan lupa bantu aku dengan like videonya, subscribe Queen of Pentacles Tarot, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan reading-reading berikutnya. Dan yang paling aku tunggu, ramaikan kolom komentar sebanyak-banyaknya. Ceritakan apa yang kamu rasakan setelah mendengar reading ini. Tuliskan bagian yang paling relate, atau tuliskan afirmasi kamu sendiri. Komentar kamu bukan cuma membuat reading kita terasa lebih hidup, tetapi juga sangat membantu channel ini berkembang semakin pesat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk dan mendengarkan reading ini sampai selesai. Jaga hati kamu, tetap hargai diri kamu, dan jangan pernah merasa bahwa pengalaman masa lalu menentukan seperti apa cerita cinta kamu selanjutnya. Sampai ketemu lagi di reading berikutnya, hanya di Queen of Pentacles Tarot.